Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat buka 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam keseimbangan. Sekali lagi, hidup dalam keseimbangan. Atau kalau mau lebih ringkasnya, judulnya keseimbangan hidup. Sekali lagi, keseimbangan hidup. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya kita memiliki keseimbangan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata keseimbangan itu diambil dari kata imbang. Alat ukurnya adalah timbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, timbangan itu harus ada ukuran yang satu, kemudian ada ukurannya misalkan 1 kilo, barang yang ditaruh harus 1 kilo. Maka itu seimbang. Kalau yang alat pengukur 1 kilo, barang yang ditaruh 0,5 kilo, maka dia akan jomplang. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kalau jomplang ini berarti ya tidak seimbang. Atau 1 kilo diberikan 5 kilo yang ditimbang, otomatis juga jomplang. Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak hidup orang Kristen yang jomplang? Minta maaf bahasa Jawa saya, jomplang itu apa saudara ya? Jadi menjadi tidak sesuai dengan takaran surga. Keluar dari ukuran surga, keluar dari kehendak surga, keluar dari area surga, keluar dari ketetapan surga. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saudara dan saya ini adalah alat pengukur? Katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara adalah alat kerajaan. Jadi kalau timbangan itu saudara besinya, ya. Nah, kenapa kita ini disebut alat pengukur? Untuk dunia ini, ukurannya ada di kita. Karena Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Dan ukuran segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman kehidupan. Oleh karena itu Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang dunia. Bapak Ibu Saudara, ada rahasia yang besar di dalam kekristenan, yaitu hidup di dalam keseimbangan. Memiliki keseimbangan hidup. Nah, saudara akan mengetahui ukurannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini. Tuhan menaruh kita ke dunia ini. Tuhan mengizinkan hidup di dunia. Supaya dunia itu berubah ukurannya. Bukan ukuran kerajaan iblis, bukan ukuran kerajaan dunia, tapi ukuran kerajaan surga. Maka itu saudara dan saya adalah wakil surga. Rasul Paulus mengajarkan, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan taruh kita hidup di dunia. Bukan kita seimbang dengan dunia. Tapi dunia harus seimbang dengan kita. Jadi kita perlu pandai-pandai memilih dong. Pilihlah dalam hidupmu segala sesuatu yang seimbang dengan saudara. Katakan amin. Jika saudara bertemu dengan orang yang tidak percaya dan saudara ditarik untuk seimbang dengan dia, maka saudara harus menolak. Karena ukurannya bukan pada mereka, tapi pada kita. Katakan amin. Sehingga Rasul Paulus berkata, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Merekalah yang harus seimbang dengan kita. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bapak ibu saudara, kita adalah orang benar. Di luar kedurhakaan. Bagaimana mungkin kita disamakan? Itu bukan berarti Bapak ibu saudara tidak bisa atau tidak boleh bekerja sama dengan orang dunia. Misalkan dalam hal bisnis, ya, atau saudara sekolah di tempat-tempat umum boleh, tetapi penentuan itu ada dalam hidup saudara. Jangan sampai kita bekerja sama dengan orang, maka justru kita yang ditarik kepada kedurhakaan. Namun sesungguhnya saudara yang harus menarik orang itu kepada kebenaran. Jangan pernah saudara kompromi, jangan pernah saudara terbawa arus. Kalau saudara sadar bahwa saudara ada alat timbangan Tuhan, maka hidupmu akan seimbang. Orang yang hidupnya seimbang, jalannya bagus, katakan amin. Bapak ibu saudara, jika saudara pernah terkena vertigo, saudara tidak bisa berjalan karena itu berputar. Nah, tidak ada keseimbangan. Ketika seseorang tidak memiliki keseimbangan, maka hidupnya berputar, goyang, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini hidup yang sakit. Hidup yang sakit adalah hidup yang tidak ada keseimbangan. Jadi keseimbangan itu ukurannya kebenaran dan kedurhakaan. Keseimbangan ukuran antara orang percaya dan tidak percaya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya seimbang, maka jalan hidupnya baik, lurus, tidak goncang, tidak vertigo. Nah, banyak orang mengalami hidup yang sakit. Bukan sakit penyakit jasmani. Hidup yang sakit karena mereka sudah mulai tidak seimbang. Dan mereka tidak mengerti ukurannya. Kalau saya tanya orang Kristen, apakah hidupmu seimbang? Seimbang dari mana, Pak? Ukurannya apa? Bapak Ibu Saudara, kalau orang dunia berbicara seimbang itu, ya dia bilang gini, ya kerja boleh Pak, tapi ya ada liburan, nah itu seimbang. Cari duit boleh Pak, tapi ya ada waktunya kuliner, nah itu seimbang. Kerja boleh Pak, tapi harus seimbang dengan istirahat. Saudara, keseimbangan dunia selalu berkenaan dengan jasmania. Tapi keseimbangan di dalam Kristus berkenaan dengan kerohanian. Keseimbangan itu adalah antara orang percaya. Orang percaya adalah orang yang menjadi pengikut Kristus dan orang yang tidak. Antara kebenaran dan kedurhakaan. Antara terang dan gelap. Rasul Paulus berkata, bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang dunia. Boleh bisnis kerjasama, lakukan apapun. Tapi ingat, terang ada di dalam saudara. Saudara tidak boleh digelapi. Kalau saudara memang terang, maka terang itu menelanjangi kegelapan. Jadi hiduplah seimbang. Lihatlah lawan saudara bagaimana. Jangan sampai saudara
menjadi tidak seimbang. Justru Bapak Ibu Saudara yang percaya ditarik hidup orang tidak percaya. Waktunya ibadah tidak ibadah, waktunya pengajaran tidak pengajaran, waktunya doa tidak doa. Karena Anda ditarik oleh orang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara orang benar bertemu dengan orang durhaka. Jangan mau ditarik kepada kedurhakaan. Mereka tidak kenal waktu kalau bekerja. Mereka ambisinya dapat duit. Jangan mau ikut-ikutan. Lepaskan dirimu dari ketidakseimbangan. Kalau kita, saudara dan saya adalah terang, jangan mau kita dibikin gelap dong. Jadi umat Tuhan itu umat penentu. Meskipun saudara menjadi karyawan, meskipun saudara menjadi bawahan, saudara penentu. Karena Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Bapa di surga menjadi umat pilihan melalui korban anaknya. Jadi jangan pernah saudara justru dikuasai oleh dunia ini yang jelas tidak seimbang. Maka itu dalam pernikahan kekristenan kita harus perlu melihat juga. Jangan pernah anak kita menikah dengan orang yang tidak seimbang dong. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua Kristen yang menikahkan anaknya dengan orang yang tidak seimbang. Karena memang orang tua Kristen ini hanya KTP Kristen. Sebab mereka belum punya ukuran dalam dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tanda keselamatan dalam hidup kita ketika kita tahu bahwa kita alat pengukur. Kalau saudara sudah mengerti bahwa saudara alat pengukur, tandanya keselamatan itu ada dalam hidup saudara. Maka itu orang Kristen itu bukan orang hidup tidak mau hidup dengan orang lain, tidak. Bukan orang egois, tidak. Karena saudara dan saya alat pengukur di dunia ini. Sebab di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam setiap hidup orang percaya ada Tuhan Yesus. Tentukan hidupmu memilih pasangan yang seimbang. Pasangan seimbang itu sekali lagi, kalau saudara bisnis bukan berarti menolak bisnis dengan agama lain, dengan orang, tidak. Kita bisa berbisnis dengan semua agama, semua suku, bangsa, apapun, asal keseimbangannya ada. Saudara boleh bekerja di orang manapun, asal keseimbangan terjadi. Saudara boleh tidur dimanapun, nginep dimanapun, asal keseimbangan terjadi. Katakan amin. Saudara boleh berpergian kemanapun, asal keseimbangan terjadi. Karena ketika keseimbangan ada dalam hidup kita dan ukurannya di kita, maka saudara tidak jomplang, saudara tidak vertigo, saudara tidak jalan sempoyongan. Dalam pernikahan saudara, dalam hidup rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, pelayanan, ibadah, semuanya ada dalam keseimbangan. Tuhan memberkati semuanya. Kuripasyandaraya masih. Bapa, biarlah kami mengerti kebenaran. Kamilah umat yang menentukan dunia ini. Kami tidak dikontrol dunia. Kami tidak diatur dengan arus dunia. Sebab kami bukan datang dari dunia, tetapi kami datang dari surga. Sama seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, sadarkan orang Kristen bahwa orang Kristen adalah alat pengukur bagi dunia. Sehingga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran surga dalam hidup kami, maka kami tidak akan pernah terbawa arus. Dan kami menentukan sikap hidup kami. Sebab kami tahu mana yang terbaik dalam hidup kami. Karena yang terbaik itulah sesuai kehendak Bapa.
Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga sepanjang hari ini, bahkan malam nanti, ke dalam tangan-Mu. Urapilah imam-imam-Mu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus.